Setelah saya melahirkan itu 1 minggu, saya harus langsung menghadapi sidang. 14 kali sidang, setiap sidang itu selalu rame FPI karena ini kasusnya sensitif, penistaan agama. Tapi kasih yang sempurna melenyapkan rasa ketakutan. Walaupun mata saya sipit, tapi iman saya enggak sipit. Amin. Walaupun kita minoritas, jangan pernah takut menghadapi mereka itu. Jadi menghadapi sumbu pendek itu jangan pernah takut. Kita sudah diberi kuasa nginjak ular, apalagi menghadapi sumbu pendek. Jangan pernah takut. Saya sudah membuktikan setiap sidang itu malahan mereka minggir. Saya dikasih jalan, nggak pernah saya diganggu-ganggu sama mereka. Walaupun saya masih muda. Saya bandingkan dengan kasus Meliana di Medan, itu keluarga sama suami dengan anaknya diusir. Tapi saya nggak pernah mengalami itu. Malahan kalau setiap saya masuk sidang itu mereka yang kasih jalan ke saya. Jadi saya berpikir kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada wibawa Tuhan, mereka yang minggir. Amin. Vonis suami saya tinggi, 4 tahun. Ahok 2 tahun, Ibu Meliana 18, suami saya 4 tahun. Karena mereka tahu Pak Spidit Ibrahim ini banyak membaptis orang, jadi mereka pikir dengan masuk penjara Injil nggak diberitakan. Padahal salah besar. Ada maksud Tuhan, ternyata dengan kasus ini beliau tetap melakukan penginjilan. Di dalam sudah banyak yang dibaptis, sudah 50 orang. Sempat heboh mau dipindahin ke Nusa Kambangan karena ketahuan baptis 2 orang. Beliau itu memang gayanya seperti itu, di dalam dan di luar tetap sama. Saya sebagai istrinya kadang ngeri-ngeri sedap. Tapi saya sebagai istri hanya bisa menopang. Saya sudah kasih pesan sama beliau, kalau enggak betah harus taat di dalam. Tapi kalau betah ya sudah hajar saja di dalam. Kayaknya beliau betah di dalam jadi dihajar habis. Saya sebagai istri hanya bisa menopang dan saya nggak mau jadi beban untuk banyak gereja, para hamba Tuhan. Walaupun saya mantan muslim, saya berpikir gimana dengan kehidupan saya selama 4 tahun ini. Lalu saya doa, apa yang harus saya lakukan? Pada rencana saya itu niatnya pengen jualan pempek di Jakarta, karena saya orang Bangka kan. Gak mungkin saya harus nunggu nadah tangan, gak mungkin, saya gak mau itu. Walaupun saya mantan muslim bisa saja saya jual cerita, tapi saya gak mau, saya mau tetap jadi berkat untuk orang lain. Tuhan kasih hikmat saya disuruh nulis buku. Jadi dengan kisah hidup saya yang penuh liku-liku ternyata